Ya, untuk mendapatkan satu ilmu itu kita harus belajar dari 4 gelas ini. Gelas yang pertama, gelas yang dibalik. Jadi mau isi air seberapa banyak pun, air itu tidak akan memenuhi gelas itu. Karena gelas itu terbalik. Ada yang gelas yang kedua, gelasnya pecah. Mau berapa banyak pun air yang ditaruh di gelas itu tidak akan pernah penuh. Ada yang gelas ketiga, airnya penuh. Sehingga di saat dituang air itu, karena sudah saking penuh, ya diketolak. Gelas yang keempat, gelas yang kosong. Gelas yang kosong, di saat dia ditumpah, air itu terisi penuh. Di sini ada kepala sekolah, saya masih siswa SA Bali, belum dikeluarkan. Jadi saya masih siswa, saya masih orang baru, saya masih junior. Di sini ada petinggi-petinggi, ada tetua-tua. Tapi karena ini kita mau dengar firman, mari kita mau jadi sama seperti gelas kosong itu, yang siap diisi oleh firman Tuhan. Kalau kita belajar dari gelas yang pertama, gelas kebalik, jadi dari siapa nih Samuel ini? Ya kan, dia balik belakang. Atau gelas yang kedua itu yang pecah itu kan, sudah mau tahu nih. Atau gelas yang ketiga, karena saking ilmunya tinggi, sehingga firman Tuhan yang mau masuk itu ketolak. Tapi biarlah kita semua di sini, mau senior, mau junior, upahnya sama 1 dinar. Ya, kita mau sama-sama belajar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, bisa itu ya punya. Haleluya. Ya. Ya. Oh, nggak sampai ya. Bisa. Oh. Judul yang diberikan kepada kita, gereja yang berkenan kepada Allah. Saudara, kenapa ini menjadi topik bagi kita semua? Karena ada banyak orang membangun gereja, bagaimana supaya memuaskan dirinya sendiri. Sehingga dia nggak peduli pendeta lain menangis karena jemaatnya yang diangkut dibawa ke gerejanya, dia nggak mau peduli. Karena yang ada dalam pikirannya bagaimana saya puas, saya boleh diakui, saya punya banyak jemaat, tetapi semua jemaat Spanyol, Spanyol. Tapi di sini nggak ada. Makanya saya cerita gereja yang di luar sana. Di sini ada? Nggak ada kan? Saudara, pertanyaan saya, ketika jemaat saudara dipenuhi oleh jemaat orang yang dilayani orang, siapa yang senang? Saudara atau Tuhan? Bisa saja hanya mencari kepuasan diri sendiri, tetapi sebenarnya Tuhan sedih melihat itu. Masih ada banyak orang yang belum mengenal Tuhan, tetapi kita nggak mau peduli dengan mereka. Kita sibuk dengan merampas jiwa-jiwa di gereja lain untuk memenuhi tempat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi. Dan saat ini kita mau belajar bagaimana kita gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, kita akan lihat gereja yang berkenan di hadapan Tuhan menurut jemaat di Philadelphia. Tapi kita lihat dulu 7 jemaat yang ada di Wahyu. Gereja di Efesus, Tuhan tegur karena mereka kehilangan kasih mula-mula. Jadi saya sangat-sangat diberkati ya dengan jemaat di Efesus itu. Itulah yang membuat saya betul-betul bertobat. 5 tahun terakhir saudara, saya bertobat sungguh-sungguh karena belajar tentang kasih mula-mula. Ada banyak di antara kita begitu semangat waktu merintis pelayanan, tetapi setelah punya jemaat mulai kehilangan semangat, mulai kehilangan kasih mula-mula. Dan saya diberkati, makanya saya bertobat sungguh-sungguh sehingga kembali kepada kasih mula-mula. Haleluya. Jemaat di Smyrna, gereja yang teraniaya, di mana mereka betul-betul teraniaya bukan hanya secara iman mereka, tetapi secara fisik mereka teraniaya. Dan gereja yang ketiga, gereja Pergamus, gereja yang perlu pertobatan.
Sudah pelayanan, tetapi pendeta, majelis masih berbuat dosa. Gereja yang keempat, gereja Tiatira, gereja yang mengizinkan ada nabi palsu yang mengajar jemaat dan menyesatkan jemaat, tapi dibiarkan. Itu terjadi di gereja Tiatira. Gereja Sardis, gereja yang tertidur. Mereka nggak mau peduli dengan penginjilan. Pokoknya saya sudah nyaman, sudah aman, sudah ada jemaat, sudah ada perpuluhan, sehingga mereka tertidur. Gereja Laodikia, gereja yang suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Ya, orang Prancis bilang lau-lau. Dan yang kita mau belajar, gereja Philadelphia, gereja yang tekun menantikan Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, gereja yang berkenan kepada Allah belajar dari jemaat Philadelphia. Ya. Wahyu 3 ayat 7 sampai ayat 13. Mari semua bangkit berdiri. Kita akan baca silih berganti. Saya akan membaca ayat ganjil. Bapak Ibu Saudara membaca ayatnya. Kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah melakukan bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu kekuatan apa, namun kau menuruti firman-Ku dan kau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari cobaan yang akan datang. Saat sesungguhnya untuk melayani. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan dijadikan sekutu di dalam bait suci Allahku, dan dia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan ada yang akan menuliskan nama Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan nama-Ku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat dulu keadaan kota di Philadelphia. Kita jalan-jalan ke Philadelphia. Haleluya. Kota Philadelphia ini dibangun tahun 189 sebelum Masehi oleh Raja Eumenes II. Dia ini sangat-sangat sayang, dia sangat-sangat mengasihi adiknya yang bernama Attalus II, sehingga dia membangunkan satu kota. Karena rasa cinta dan kesetiaan sayangnya dia kepada saudaranya ini, yaitu Attalus II, sehingga orang menjuluki Philadelphus kepada Raja Eumenes itu. Dan kata Philadelphus inilah yang akhirnya berkembang dan menjadi nama kota Philadelphia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita belajar bahwa rupanya pengaruh dari Eumenes ini mempengaruhi satu kebiasaan di kota itu. Karena rasa sayangnya, cintanya kepada saudaranya sendiri, saudara, itu menjadi satu budaya yang luar biasa bagi masyarakat kota Philadelphia. Jadi tertular, saudara, rasa cinta persaudaraan itu memang sangat-sangat berkembang di kota itu. Ya. Sehingga orang menyebut kota Philadelphia ini adalah kota yang betul-betul tahu mengasihi sesama. Saudara, ini sebelum Tuhan Yesus ada, 189, tahun 189 sebelum Masehi. Terlebih lagi, kita yang sudah tahu kebenaran,
Hukum yang kedua yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita adalah kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Tapi coba lihat diri kita. Jangan sampai kita hanya menguasai firman, tetapi kita nggak dikuasai firman. Saya belajar, saudara, ada banyak hamba Tuhan yang sakit hati. Ketika mungkin dulu pengerjaannya, ya kan, membuka satu perintisan, tiba-tiba pengerjaannya semakin bertumbuh, pelayanannya semakin dahsyat, sehingga menjadi satu saingan yang luar biasa. Atau mungkin di dalam pelayanan itu ada seorang yang menjadi mahasiswa praktek di sana. Tapi ketika dia keluar dan membuka pelayanannya lebih maju, waduh, ada rasa sakit hati. Apalagi kalau ada buka-buka pelayanan dekat-dekat, saudara. Mulai, padahal kita sudah tahu firman, kasihilah sesama manusia. Saudara perhatikan di sini, belum mengenal Tuhan Yesus, tapi mereka tahu cara mengasihi sesama. Bilang kiri kanan saudara, kamu saudaraku. Kita seharusnya baku sayang, baku peduli, ya kan? Bukan hanya satu orang lagi susah kita masa bodoh, ya kan? Kita ini bersaudara. Memang kita tidak satu darah, tetapi kita bersaudara di dalam Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan saudara, kita bersaudara. Ya, saudara, saya diberkati firman Tuhan berkata kalau ada orang yang karena Injil meninggalkan ayah, ibunya, saudaranya, Tuhan akan ganti 100 kali lipat. Dan itu terbukti. Saya sekarang punya banyak orang tua, ya kan? Banyak saudara. Saya meninggalkan banyak saudara, ini sekarang saudara saya semua. Amin. Seharusnya kita yang tahu kebenaran itu, seharusnya kita sudah paham. Nggak usah lagi diajar. Sama seperti Philadelphia ini. Tuhan Yesus belum datang, tetapi mereka paham bagaimana cara mengasihi sesama mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bagaimana sih gereja yang berkenan kepada Allah. Tapi sebelum kita mau kupas, kita harus paham dulu kata berkenan itu apa sih artinya. Kata berkenan itu merasa senang. Artinya gereja yang berkenan kepada Allah adalah gereja yang membuat Tuhan itu senang. Tuhan suka dengan caranya dia. Itu yang kita mau pelajari. Yang pertama saudara, gereja yang seperti apa yang berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, gereja yang berkenan kepada Tuhan adalah gereja yang bekerja dengan tulus, ikhlas. Bilang kiri kanan saudara, bekerja dengan tulus, ikhlas. Amin. Firman Tuhan di ayat 8 berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Mungkin apa yang saudara kerjakan, metode demi metode atau apalah itu. Mungkin cara-cara saudara untuk masuk, untuk memberitakan Injil, mungkin ketua MD nggak tahu, mungkin ketua wilayah mungkin nggak tahu, tapi yang pasti Tuhan tahu. Amin. Jangan mau mencari penghormatan kepada manusia. Tuhan melihat bukan hanya apa yang kita kerjakan, tapi jauh lebih dalam di dalam hati kita. Tuhan lihat motivasi kita, modus kita, Tuhan tahu. Makanya apa yang kita kerjakan, kerjakan dengan segenap hati. Dengan hati yang tulus. Mau dihargai, mau apapun, tidak masalah. Kita kerjakan ini kan bukan untuk pribadi kita, tapi untuk Tuhan. Makanya upahnya itu nanti di mana? Di surga. Kalau sudah dapat upah sekarang, saudara nanti nggak dapat. Makanya saudara kerjakan saja dengan tulus. Makanya saya belajar gini. Kenapa ya? Sasaran penipu-penipu itu sasarannya pendeta. Kenapa? Karena mereka pikir pendeta ini pasti tulus. Apalagi ada jemaat baru. Ya kan? Waduh, semua perhatiannya tercurah. Ya kan, kepada jemaat itu. Dan
akhirnya saudara karena belum pernah ditipu, akhirnya pendeta yang tulus itu kena tipu. Tapi setelah dia kena tipu, akhirnya dia jadi pintar. Dan saya pernah alami. Saya pernah alami ditipu, akhirnya jadi pintar. Jadi perlu juga ya, yang tulus-tulus ini berdoa supaya kena tipu, supaya pintar. Saudara, saya menangkap begini, kalau kita pernah ditipu, itu berarti kita tulus. Cuma tidak cerdik. Betul kita tulus, tapi sayang kita nggak cerdik. Tapi setelah kita ditipu, kita pasti cerdik. Masih jauh orang kita udah tukang tipu. Aku mau pinjam duit. Tambah pintar gitu. Nah, kalau saudara belum sampai di sana, itu berarti saudara hati-hati jadi sasaran tipu-tipu. Saya mengalami, makanya saya jadi tambah pintar. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita mau lihat dari firman Tuhan ini, kerjakan saja dengan tulus. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kerjakan. Apa yang terlintas kepada kita, Tuhan kasih ide-ide. Kadang Tuhan kasih ide-ide gila, kan? Kerjakan aja. Mau giliran mampu atau tidak mampu, yang penting kita sudah mengerjakan. Selebihnya itu Tuhan yang kerjakan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita melakukan dengan tulus, saudara, Tuhan pasti akan kirim fulus. Kalau kita sudah mengerjakan dengan tulus, pasti fulusnya itu nyusul, saudara. Saya dulu pernah mengawali perintisan di Hotel Dianapura. Kita melayani persembahan di bawah 100.000. Ya, kalau tanggal-tanggal muda ya 200 lah. Sementara pembayaran operasional itu 500.000. Nggak ketutup. Pernah memang habis duit sampai istri saya sakit ya karena kepikiran dari mana orang mau bayar, sekali pakai langsung bayar. Saya bilang Tuhan pasti sediakan. Tadi juga saya ketemu dengan bendahara. Gimana Mas kok? Tenang. Tuhan pasti sediakan. Memang Tuhan sediakan itu memang di last minute. Tapi yang jelas pasti. Tuhan tidak akan mempermalukan. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan kerjakan. Jadi ada beberapa kali memang betul-betul kalau kita lihat perjalanan pelayanan itu memang betul-betul Tuhan gak kasih di awal, Tuhan juga gak kasih di tengah, Tuhan juga kadang gak kasih di akhir. Tapi pas kita sudah berserah terserah Tuhan, tiba-tiba ada, tiba-tiba Tuhan gerakan orang. Di saat kita betul-betul berserahnya terserah Tuhan aja deh, Tuhan kasih orang untuk menolong kita. Amin. Yang penting kita kerjakan dengan tulus. Nah, kalau kita motivasi kita fulus, pasti semua tidak akan berjalan mulus. Iya. Kalau kita kerjakan dengan tulus, Tuhan lihat, oh ini hatinya murni. Tuhan pasti akan muluskan, kasih fulus bonus. Amin. Yang kedua, saudara, gereja yang berkenan, yang Tuhan suka adalah gereja yang apa? Sudah perhatikan kata taat itu ya. Mau dibolak-balik dari depan dari belakang sama ya. Mau dilihat atau enggak, tetap dia kerjakan dengan taat. Amin. Ada yang di sini kepala batu? Coba kiri kanan saudara, ada taat? Ada? Kebanyakan kita loh, tanpa kita sadari, kebanyakan kita suruh jemaat taat. Bayar perpuluhan, tapi pendetanya malas bayar perpuluhan. Ada di sini? Nggak ada, puji Tuhan. Ada cuma pendetanya, oh kamu harus menginjil. Pendetanya duduk diam ngorok, nggak pernah menginjil. Tapi di sini nggak ada. Makanya saya cerita di luar, iya. Tapi di mana-mana ada. Ini masalahnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan berkenan kepada gereja yang taat. Firman Tuhan dikatakan, namun engkau menuruti firman.
Menuruti firman-Ku ini kan artinya dia taat. Dan kita belajar, saudara, ketaatan itu pada firman Tuhan itu harus tepat. Jangan kurang, jangan lebih. Makanya ketika di Meriba, ketika bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan dan kepada Musa, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katakan kepada bukit batu itu, maka bukit batu itu akan mengeluarkan air. Tapi karena Musa dan Harun sudah terpancing emosinya, karena orang-orang yang sudah bersungut-sungut ini, akhirnya Musa ini emosi. Dia bukan berkata kepada bukit batu itu, tetapi dia memukul bukit batu itu dengan tongkat 2 kali. Padahal Tuhan perintahkan dia berkata saja, air itu masih keluar. Amin. Tapi yang dilakukan oleh Musa, dia memukul. Betul keluar air yang banyak, betul. Tetapi mereka tidak menghormati kekudusan Allah. Karena mereka melebihkan firman Tuhan, bukan tepat, tetapi lebih. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan, harus tepat. Bilang kiri kanan saudara, harus tepat. Jangan alay, jangan lebih-lebih, ya kan? Yang dimenangkan 2 tetapi dibilang 20 orang. Tapi di sini nggak ada, iya kan? Ketika ada sponsor datang sponsor, wih, jemaat saya banyak, iya kan? Kan begitu kenyataan. Tapi kenyataannya, hanya berapa? Tepat saja apa adanya. Amin. Kalau tukang pajak yang datang, ya kan? Kalau datang ke orang bisnis itu akan bilang untung apa rugi? Rugi, aduh rugi nih. Tapi kalau dia ketemu dengan teman bisnisnya yang dia mau jual lagi sahamnya itu, misalnya dia mau cerita seperti apa? Untung apa rugi? Pasti dia akan bilang untung. Tapi kita hamba Tuhan harus tepat. Jangan lebih, jangan kurang. Harus tepat. Amin. Nah, jemaat yang dari Philadelphia, mereka betul-betul menuruti firman Tuhan. Makanya tidak heran, di antara 7 jemaat yang ada di Wahyu, hanya 2 gereja yang Tuhan tidak celah. Smyrna dan juga Philadelphia. Dan yang ketiga, saudara, gereja yang berkenan kepada Tuhan adalah gereja yang apa? Setia. Bilang kiri kanan saudara, setia. Mau jemaat banyak, mau jemaat sedikit, tetap setia. Apalagi kita semua ini semangat Pentakosta semua ya, luar biasa. Tapi kan Pentakosta, jadi artinya memang betul-betul tertanam sampai mati di sini. Amin. Itu gereja yang setia. Yang baru hilang 10 jemaat, saudara, aduh kalau begitu saya mundur aja. Jangan. Yang Tuhan lihat itu bukan jumlah, kesetiaan kita. Mau lihat banyak ribuan jemaat sekalipun, saudara, hanya suami dan istri 2 orang itu, Tuhan sama-sama hadir di tengah-tengah kita, sama kehadirannya di 2.000-3.000 orang jemaat. Cuma saudara, kadang-kadang kalau jemaat masih nyanyi asal, belum datang lagi, lihat-lihat kita. Oh jemaat banyak, oh sukacita luar biasa. Saudara, berarti mau lihat kehadiran Tuhan itu hanya dengan kehadiran orang. Saudara nggak sadar Tuhan hadir. Suami istri, ya kan, makanya kalau GPDI itu banyak anak ya, karena itu cikal bakal jemaat kan. Kemarin saya bersama tim ke Sumba, oh banyak jemaatnya doang gitu. Ternyata banyak, oh iya ini cikal bakal pelayanan, ini jiwa-jiwa. Ya tapi tetap sukacita, luar biasa, setia. Amin. Bilang kiri kanan sudah tetap setia. Kalau kita lihat di slide ini kan gambar kehidupan orang percaya di Roma ya. Jadi kalau orang-orang percaya
Tertangkap, mereka akan dibakar, dijadikan obor, atau menjadi mangsa dari binatang buas. Tapi orang-orang percaya pada saat itu tetap percaya, tetap setia. Amin. Sudah kadang-kala kesetiaan kita goyang ketika isi dompet menipis. Apalagi lihat di saldo, rasa ingin menangis. Menangis ya. Mulai berubah ketika dapat tawaran, mulai berubah. Setia, tapi di sini nggak ada. Apapun situasi, kondisi terjadi dalam kehidupan kita, dalam perekonomian, keluarga, pelayanan, bilang kiri kanan sudah tetap setia. Amin. Ini teladan-teladan kesetiaan orang-orang tua kita, dan tadi kita bersama-sama mengantar rekan pelayanan kita setia sampai akhir. Haleluya. Finishing well, ya kan? Tidak peduli seberapa buruk saudara mengawali, tapi yang terpenting itu bagaimana kita mengakhiri. Tetaplah setia. Karena Tuhan akan mencari, hai hambaku Stebi yang setia. Itu yang Tuhan cari. Amin. Hai hambaku Yosua. Yang setia. Udah lupa saya. Kakak ya? Ya kan? Yang Tuhan cari itu setia, bukan banyak jemaat, bukan. Tetapi kesetiaan kita. Ketika kita setia, semuanya pasti Tuhan tambah-tambahkan. Amin. Gereja di Philadelphia, mereka setia. Yang keempat, gereja yang berkenan kepada Tuhan. Yang keempat, gereja yang tekun. Saudara, tekun ini selalu berbicara konsisten. Saudara bangun pagi jam 5, jam 6 saudara bestok, ya kan? Terus jam 7 saudara sarapan, jam 8 saudara berangkat kerja misalnya. Saudara mau tidur jam 12, jam 2, jam 3, jam 4, tetap jam 5 pagi itu saudara akan bangun. Melakukan aktivitas secara konsisten, itu artinya tekun. Mari kita lihat diri kita. Kita tekun apa enggak? Atau jangan-jangan hanya panas-panasan? Sekarang semangat, besok melempem, hilang. Kita tekun atau coba tanya, kamu tekun nggak? Kiri kanan saudara. Apa nanti kalau sudah kontrakannya sudah mau habis, sudah di deadline, waduh tinggal 6 bulan, wah adakan puasa berjamaah bersama dengan jemaat. Tekun nih, kita puasa jam 6 pagi ya, semua kita sudah ada di gereja, kita berdoa seharian, waduh langsung bikin program-program yang rohani. Iya kan? Nah, saudara, kadang kita, kalau kita mau jujur, kadang kita nanti tekun kalau ada masalah. Kontrakan sudah mau selesai, ya kan? Atau debt kolektor sudah bolak-balik, kasih batas waktu 3 hari lagi, kalau nggak bayar motor ditarik, mobil diambil dan sebagainya. Baru kita mau tekun. Kadang-kadang kita tekun, enggak. Hanya modus, ya kan? Hanya di saat-saat terpaksa. Tapi di anggota IM 1-2 enggak ada. Enggak tahu yang 3-4. Tapi yang kita pelajari, jemaat yang ada di Philadelphia memang tekun. Amin. Dia melakukan secara kontinu, terus melakukannya dengan segenap hati. Makanya Tuhan sendiri mengakui. Mereka tidak seperti kita. Nanti sudah terdesak ekonomi, sudah di last minute baru mau tekun. Enggak. Dalam segala situasi kondisi, mereka tetap tekun. Mereka beribadah, berpuasa, berdoa,
melayani, melakukannya dengan tekun. Haleluya. Yang terakhir, karena Pak Stewi sudah bilang haleluya, berarti ini soalnya Pak Stewi biasa jadi ini apa? Tadi kiper. Yang terakhir, gereja yang berkenan kepada Tuhan adalah gereja yang memiliki mental pemenang. Makanya di ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan suku guru dan seterusnya. Saudara, ada berapa banyak orang yang memiliki mental pecundang. Ketika jemaatnya pindah di satu gereja, langsung kalau begitu saya berarti jemaatnya saya pindah aja ke kota lain dan sebagainya. Itu namanya mental pecundang. Kita ini punya mental pemenang. Sama seperti dengan sepak bola kemarin ya, lawan Vietnam, sama-sama 2. Ya kan, di last minute itu Indonesia cetak gol. Das. Itu baru bilang mental juara, mental pemenang. Amin. Bangkit dari keterpurukan. Saudara, kalau nonton film kungfu, dari dulu film kungfu itu pasti begitu ceritanya. Ya kan? Orang tuanya dibunuh, anak kecil ini lihat, ya kan? Terus ada guru yang selamatkan dia berburu. 20-an tahun kemudian, ya kan? Dia sudah sakti, dia balas dendam. Ya kan? Dari dulu itu seperti itu. Dan ketika dia duel, tidak pernah langsung menang, tidak pernah. Pasti babak belur, babu. Tapi nggak mati-mati. Tapi kalau musuh pedang di tangan saja mati. Tapi karena dia yang barol, tahu barol ya? Barol itu jagoan. Karena dia yang barol, waduh, mau dihajar dia, wah nggak mati-mati. Pas di last minute itu, wah dia berdiri, dia bunuh. Wah, itu baru bilang mental. Amin. Saudara, kalau kita mau pelajari ya mental pemenang ini, Tuhan Yesus sudah memenangkan segala peperangan dosa ini. Dan kita ada di posisi Tuhan. Kita di posisi pemenang. Jadi saudara mungkin saat ini babak belur, tenang. Tanya kira-kira masih hidup toh? Berarti harus terus berjuang. Kita belum kalah. Kita ini orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Jadi ketika kita ada dalam situasi terpuruk, saudara jangan cemen. Apa tuh cemen? Cepat menyerah. Ya, banyak orang seperti itu. Kita harus bangkit. Kita lebih dari pemenang. Amin. Saudara, kita harus memiliki mental ini. Saudara, ada di kejadian di Timur Timur. Anggota Kopassus namanya Suparlan. Dia ini seorang kopral, Pratu waktu itu. Dia ditembak Fretilin, masuk semua. Tapi dia masih bisa melawan. Dia masih angkat senjata, dia hajar, dia buang kerang, sebelum dia mati sudah. Dan setelah beberapa tahun, Fretilin Timur Timur merdeka dan mereka menceritakan pernah ada satu kejadian. Ada satu tentara Kopassus yang tinggal sendiri. Kami serang hantam, dia sudah terdesak, dia sudah kena banyak peluru. Tetapi dia entah bagaimana, dia memiliki satu kekuatan sehingga dia bangkit, pegang senjata, granat dia lempar. Dan banyak di antara teman-teman kami yang mati gara-gara Suparlan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar kalau Kopassus itu kan punya mental seperti itu. Lebih baik pulang nyawa daripada pulang nama. Jadi dia memang betul-betul jadi pahlawan. Di sana kita lihat dia memang betul-betul memiliki mental yang seorang pemenang. Nah, saudara, lebih lagi kita yang adalah anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Tuhan katakan, firman Tuhan katakan kepada kita ini lebih dari pemenang. Jadi kita mau babak belur, mau ajar nafas satu-satu, tetap kita akan keluar dari pemenang.
Jadi jangan menyerah dengan keadaan. Jangan mundur dari bayang. Amin. Tetap kuat. Karena kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Gereja yang berkenan kepada Allah. Kita belajar dari jemaat yang ada di Philadelphia. Minta pemain musik semua main. Gereja yang berkenan kepada Allah, gereja yang bekerja dengan tulus ikhlas. Kita mari lihat motif modus kita ubah kalau sudah mulai melenceng. Kita mengerjakan segala sesuatu bukan demi fulus, tapi mengerjakannya dengan tulus. Yang kedua, saudara, mari kita mau belajar taat. Mentaati firman Tuhan, menuruti semua firman Tuhan itu, dan kita lakukan, kerjakan tepat. Yang ketiga, saudara, jemaat yang ada di Philadelphia, mereka setia. Walaupun banyak tekanan, persoalan, banyak penganiayaan terjadi, tetapi mereka tetap setia. Dan yang keempat, mereka adalah jemaat yang tekun. Dan yang kelima, mereka memiliki mental pemenang. Tantangan, persoalan boleh menekan mereka, menghantam mereka, tapi mereka tidak pernah mundur imannya, karena mereka tahu mereka ada di pihak pemenang. Amin. Haleluya. Mari kita semua nyanyikan mahkota kehidupan. Nah, terakhir, saudara, gereja yang berkenan kepada Tuhan akan mendapat mahkota dari Tuhan, akan dijadikan soko guru, dan akan tinggal di dalam kerajaan surga. Mari kita semua berdiri.